hanya dipakai sholat 5 waktu, belum bisa sholat jamaah, masih berantakan. Jadi dipakai sholat tiap hari. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya pada para donatur yang sudah membangun Masjid Enam Syuhada mencapai hari kerja ke 500 berapa ini 545 lah ya. Kalau kita lihat ini sudah dipasang kemarin. Kuat sih. Ini kok enggak sih? Kita naik ya. Yang lama memang finishingnya ini. Finishingnya lama. Perkiraan tukang perlu 200 juta lagi karena luarnya belum ya, belum diplester. Ininya juga atapnya belum ya. Kemarin tukang apa ini? Keramik. Bukan keramik, granit dipasang. Alhamdulillah. Mewah. Masjid Enam Syuhada yang atas ukuran 7x13. Yang bawah 6x10. Di sini nanti di lantai pertama itu bikin apa? Di lantai pertama untuk sholat. Di lantai kedua untuk studio radio Radio Enam Syuhada, kemudian podcast, terus sejumlah podcast perpustakaan sastra ya. Kemudian untuk studio podcast mendatangkan narasumber dan juga ya untuk studio TikTok pelatihan dan untuk penjualan lewat online ya. Di sini. Jadi kita serang dunia. Dari kampung Tajur kita serang dunia dengan dakwah dan dagang dari Masjid Enam Syuhada untuk menciptakan generasi baru penghafal Quran yang pandai dakwah dan pandai dagang ya. Dan itu kampus yang tadi kita lewatin, kampus PTQ, Pendidikan Tinggi Ilmu Al-Quran. Rektornya adalah yang sekarang jadi Menteri Agama, yaitu Pak Profesor Dr. Nazaruddin Umar ya, yang mencium paus kemarin. Kita sayangkan mencium paus. Dia harusnya juga mencium Prabowo, karena Prabowo yang membiayai Nazaruddin Umar untuk kuliah di McGill University, dan Nazaruddin Umar dia juga harusnya mencium kepala dari Habib Rizik Syihab, dan dia harus mencium lawan-lawan politik pemerintah. Ini kan karena Habib Rizik Syihab dibandingkan Nazaruddin Umar lebih alim. Habib Rizik sebagai seorang dokter, dia mempertahankan disertasi dalam bahasa Arab. Disertasinya lebih dari 1000 halaman. Bahasa Arab
dan apa penguasaan ilmu Islam tentu lebih dalam Habib Rizik ya, sebagai seorang aktivis pejuang politik sekaligus ya kan memiliki pesantren di Megamendung dan menjadi seorang organisator di Front Pembela Islam selama seperempat abad ya. Dibanding Nazaruddin Umar tentu lebih alim Habib Rizik Syihab ya. Sebagai seorang orator, seorang akademisi, basis akademik Habib Rizik cukup tebal ya, dan dia juga seorang aktivis ya. Beda dengan Nazaruddin Umar, dia bukan seorang aktivis ya. Islam. Harusnya Nazaruddin Umar mencium bukan hanya paus yang kemarin datang, tapi juga dia harus memuliakan, mencium orang yang beriman, yaitu Habib Rizik Syihab, karena dia Nazaruddin Umar berani mencium kepala seorang kafir dari Vatikan, Sayyidi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber politik tertua di semesta. Saya melaporkan dari lantai 2 Masjid 6 Syuhada. 6 Syuhada lah santri Habib Rizik Syihab, Laskar Front Pembela Islam yang dibunuh di kilometer 50 di Cikampek oleh orang-orang jahat. Dan orang-orang jahat itu, rejim orang jahat itu ada di Kabinet Merah Putih. Jadi Kabinet Merah Putih menurut Habib Rizik Syihab bau anyir darah KM50 dan harus dibersihkan Kabinet Prabowo. Harusnya saya nggak ngomong politik ya, puasa hari pertama malah ngomong politik. Susah politik dilepaskan ya. Silakan bagi para pengunjung ya, para donatur masih memerlukan 200 juta lagi untuk membangun Masjid 6 Syuhada. Yang kita abadikan 6 Syuhada itu adalah 6 laskar santri Front Pembela Islam yang dibunuh oleh polisi Polda Metro Jaya, dan pembunuhnya itu dihukum lepas ya, tidak dipenjara tapi divonis lepas oleh hakim. Maksudnya lepas, mereka terbukti melakukan kejahatan tetapi harus dilepaskan karena polisi itu membela diri dari 6 anak muda yang mereka bunuh. Aneh bukan? Mereka tembak dari jarak dekat, polisi itu menembak dari jarak dekat 6 anak muda itu. Untuk mereka semua setelah disiksa, mereka kemudian tembak dari jarak dekat. Ada yang tembus kepala, ada yang tembus jantung, sebanyak 19 peluru orang-orang zalim ya, menembus tubuh 6 syuhada. Man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid, banallahu lahu fil jannah mithlah, maka Allah pasti membuatkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berlomba-lomba di bulan suci Ramadan ini untuk membuat masjid 6 Syuhada. Kami sendiri, saya Yudi Pramuko sebagai penggagas Masjid 6 Syuhada.
kita masih ingin membebaskan tanah 100 dan 300 meter, 400 meter supaya bersambung dengan Masjid Enam Syuhada dan bersambung dengan tanah wakaf yang sudah ada 400 meter yang dipisahkan. Tanah wakaf 403 meter itu dipisahkan oleh tanah milik orang lain. Silakan yang mau membebaskan 400 meter itu 400 juta. Nanti kita teruskan pembuatan masjid dan pesantren dan sekolah di atas tanah 120, 400 meter tambah 400, 800 tambah 120, 300, 820 meter. Cukup dibikin sekolah 3 lantai dan pesantren tahfiz Quran. Kita ingin melahirkan generasi baru hafal Quran di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini. 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada
yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.